Bayangkan sejenak, kamu sedang menggenggam erat segenggam pasir. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin banyak pasir itu jatuh dari sela-sela jarimu. Kamu berusaha menahannya, hanya agar tidak kehilangan. Tapi justru karena kamu menggenggam terlalu keras, kamu kehilangan lebih banyak daripada yang kamu kira. Begitulah cara hidup bekerja. Seringkali, semakin kita melekat pada sesuatu, entah itu orang, rasa ingin dianggap benar, pencapaian, masa lalu, bahkan luka, kita justru semakin kehilangan diri kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa yang membuat kita paling lelah, bukan dunia di luar sana, tapi genggaman kita sendiri terhadap hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam, cara melepaskan ego dan kemelekatan. Ini bukan tentang menjadi orang yang pasrah tanpa arah. Ini tentang menjadi seseorang yang merdeka dari ketakutan, dari keinginan untuk selalu terlihat benar, dari obsesi pada hasil, dari masa lalu yang mengikat, dan dari perasaan harus selalu mengendalikan segalanya. Mari kita mulai dengan perlahan, dengan hati yang terbuka. Pernahkah kamu merasa tersinggung hanya karena perkataan kecil dari seseorang? Atau merasa ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, padahal jauh di dalam hati, kamu hanya ingin dianggap cukup? Itulah ego, bagian dari diri kita yang selalu berbisik, aku harus benar, aku harus menang, aku harus lebih baik, aku harus terlihat hebat, aku tidak boleh kalah, aku tidak mau dianggap lemah. Ego bukan musuh, ia hanya bagian dari diri yang ingin melindungi kita. Tapi masalahnya, ego sering melindungi dengan cara yang salah. Ia membuat kita defensif, ia membuat kita sulit menerima kritik, ia membuat kita takut gagal, ia membuat kita ingin mempertahankan sesuatu, meskipun hal itu jelas menyakitkan. Kadang, ego hanya ingin kita diakui, namun saat kita terlalu mengikutinya, kita justru melukai diri sendiri. Jika kamu pernah merasa hubunganmu hancur, karena salah paham kecil, atau kariermu terhambat, karena terlalu ingin membuktikan diri, atau hatimu lelah, karena selalu membandingkan hidupmu dengan orang lain, kemungkinan besar, yang sedang bicara adalah ego. Dan untuk melepaskan ego, kita harus terlebih dulu mampu melihatnya. Banyak orang mencoba menekan ego, menolak ego, atau menganggap ego itu buruk. Padahal, ego bukan untuk dibenci, ego hanya butuh disadari. Kita hanya perlu melihatnya, seperti melihat anak kecil yang sedang ngambek. Ketika kamu marah hanya karena pendapatmu berbeda dengan orang lain, coba berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku pertahankan? Kebenaran, atau hanya citra diriku? Saat kamu merasa ingin membuktikan kepada seseorang bahwa kamu mampu, coba tanyakan, apakah aku benar-benar ingin berkembang? Atau aku hanya ingin dilihat hebat? Ego kehilangan cengkeramannya saat kita berhenti mengidentifikasi diri dengannya. Ketika kamu berkata dalam hati, ini cuma egoku yang lagi ngomong, kamu sudah mengambil satu langkah besar menuju ketenangan. Kesadaran adalah cahaya kecil yang mampu menerangi ruang gelap di dalam diri kita. Sekarang mari kita bicara tentang kemelekatan. Kemelekatan bukan sekadar tidak bisa move on. Kemelekatan adalah sifat alami manusia untuk mengikat dirinya pada hal-hal yang ia anggap milik. Milik hati, milik pikiran, milik identitas, atau milik kebahagiaan. Kita melekat pada cinta, pada masa lalu, pada rencana hidup, pada orang tertentu, pada cara tertentu dalam memandang dunia, dan pada harapan tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita percaya bahwa semua itu milik kita. Padahal hidup tidak pernah memberi kepemilikan, ia hanya memberi titipan. Ketika kita lupa bahwa semua hal bersifat sementara, kecewa itu menjadi berat, kehilangan itu menjadi menyakitkan, dan perubahan itu menjadi menakutkan. Karena kita mengira semua itu bagian dari diri kita, padahal tidak. Dan melepaskan kemelekatan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan bukan berarti berhenti bermimpi. Melepaskan adalah memahami bahwa kita tidak bisa menggenggam sesuatu yang memang ditakdirkan untuk mengalir. Terkadang kita sulit melepaskan karena kita takut kosong, takut sendirian, takut tidak diakui, takut tidak berarti,
Takut kehilangan hal yang selama ini menjadi identitas kita. Ego berkata, jika kamu melepaskan, kamu akan kalah. Kemelekatan berkata, jika kamu melepaskan, kamu tidak akan bahagia lagi. Tapi sebenarnya, kelelahan itulah yang mengikat kita paling kuat. Saat kita tidak melepaskan ego, kita mudah tersinggung. Saat kita tidak melepaskan kemelekatan, kita mudah patah hati. Padahal paradoksnya, saat kamu belajar melepaskan, justru disitulah kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas. Hidup tidak meminta kita untuk tidak mencintai. Hidup hanya meminta kita untuk tidak menggenggam terlalu keras. Sekarang, mari perlahan kita masuk ke hal yang paling penting dari perjalanan ini, tentang bagaimana melepaskan ego dan kemelekatan. Pertama, sadari apa yang sedang kamu genggam. Tanya pada dirimu, apa yang selama ini aku pegang terlalu erat? Pada siapa atau apa aku terlalu bergantung? Hal apa yang membuatku takut jika hilang? Mungkin jawabannya adalah seseorang, mungkin status, mungkin pencapaian, mungkin luka masa lalu, atau mungkin rasa ingin terlihat hebat. Hanya dengan menyadarinya, kamu sudah memulai proses pelepasan. Kedua, berhenti mengidentifikasikan diri dengan ego. Ketika kamu tersinggung, bukan berarti kamu lemah. Ketika kamu salah, bukan berarti kamu buruk. Ketika kamu gagal, bukan berarti kamu tidak berharga. Ego ingin kamu percaya itu, tapi kamu bukan egomu. Cobalah berkata dalam hati, aku tidak harus selalu benar, aku tidak harus menang, aku cukup. Kalimat sederhana, tapi melegakan. Ketiga, terima bahwa semua hal bersifat sementara. Tidak ada yang benar-benar milikmu, tidak orang lain, tidak masa lalu, tidak status, tidak kebahagiaan yang kamu dapat dari hal eksternal. Semua datang dan pergi dengan ritmenya sendiri. Ketika kamu menerima ketidakkekalan, kamu berhenti memaksa hidup untuk berjalan sesuai keinginanmu. Dan saat itu terjadi, beban di dadamu pelan-pelan turun. Keempat, latih melepaskan kendali. Tidak semua hal harus kamu atur, tidak semua orang harus kamu perbaiki, tidak semua situasi harus sesuai dengan ekspektasimu. Kadang, yang kamu butuhkan bukan bekerja lebih keras, tapi membiarkan sesuatu menjadi apa adanya. Belajar berkata, aku lakukan yang terbaik, sisanya aku pasrahkan kepada hidup. Keikhlasan bukan kelemahan. Keikhlasan adalah kekuatan orang-orang yang hatinya cukup luas untuk menerima apapun yang terjadi. Kelima, fokus pada diri, bukan pada reaksi orang lain. Ego hidup dari penilaian orang lain, kemelekatan tumbuh dari keinginan untuk diakui. Saat kamu memfokuskan energi pada pertumbuhan diri, bukan pada validasi dunia, kamu akan merasakan kebebasan yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu tidak lagi mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah membandingkan diri, dan tidak mudah putus asa ketika sesuatu tidak sesuai harapan. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh dunia di luar sana. Keenam, belajar merasa tanpa harus menggenggam. Izinkan diri untuk merasa kecewa, sedih, marah, dan kehilangan, tanpa harus menahannya. Perasaan itu seperti awan, datang dan pergi. Melepaskan bukan menolak rasa. Melepaskan adalah tidak membiarkan rasa itu mengikatmu terlalu kuat. Biarkan ia lewat, biarkan ia mengalir, dan kamu tetap berada di pusat dirimu. Tenang, menyadari bahwa semua itu sementara. Ketujuh, bersyukur tanpa mengekang. Salah satu cara paling lembut untuk melepaskan kemelekatan adalah dengan bersyukur. Saat kamu bersyukur, kamu menghargai tanpa harus memiliki. Kamu menikmati tanpa harus menggenggam. Kamu mencintai tanpa harus mengikat. Terima kasih membuat hati lapang, dan hati yang lapang adalah rumah bagi ketenangan. Kedelapan, hadir di saat ini. Kemelekatan sering berasal dari masa lalu. Ego sering berasal dari ketakutan masa depan. Saat kamu kembali ke momen ini, momen tempat hidup benar-benar terjadi, semua itu memudar. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan katakan dalam hatimu, aku hadir, aku cukup, aku utuh. Di titik itu, kamu tidak lagi dikuasai ego, dan tidak lagi diikat oleh kemelekatan. Banyak orang mengira melepaskan berarti kehilangan. Padahal melepaskan adalah memurnikan. Melepaskan membuat cinta menjadi lebih tulus.
Melepaskan membuat hubungan menjadi lebih sehat. Melepaskan membuat ambisi menjadi lebih jernih. Melepaskan membuat kita melihat dunia seperti apa adanya, bukan seperti apa yang kita takuti. Melepaskan membuka ruang untuk hal-hal baru, masuk ke dalam hidup kita. Ruang untuk kebahagiaan yang lebih sejati. Ruang untuk ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan yang paling penting, melepaskan membuat kita kembali menemukan diri sendiri. Coba lihat kembali bagaimana hidupmu selama ini. Berapa banyak energi yang terbuang hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin menetap? Berapa banyak luka yang kamu simpan hanya karena kamu takut melepaskannya? Berapa banyak konflik yang terjadi karena ego ingin menang, bukan karena kebenaran? Hidup jauh lebih sederhana ketika kita berhenti menggenggam. Ketenangan yang kamu cari selama ini, mungkin tidak datang dari hal baru yang kamu dapat, tapi dari hal lama yang berani kamu lepaskan. Saat kamu mampu melepaskan ego, kamu tidak lagi perlu pembuktian. Saat kamu mampu melepaskan kemelekatan, kamu tidak lagi takut kehilangan. Dan ketika keduanya lepas, kamu merasa lebih ringan. Kamu mulai berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Kamu mulai mencintai tanpa takut. Kamu mulai bekerja tanpa tekanan. Kamu mulai berbicara dengan kejujuran. Kamu mulai hidup dengan hati yang lebih lapang. Inilah bentuk kemerdekaan sejati. Ketika dunia luar tidak lagi mengendalikan kebahagiaanmu. Jika hari ini kamu sedang memikul sesuatu yang terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak harus memegang semuanya sendirian. Lepaskan sedikit demi sedikit, tarik napas lebih dalam, biarkan hidup mengalir apa adanya, dan izinkan dirimu untuk benar-benar merasakan kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kamu dengar hari ini membawa ketenangan untuk hatimu, dan kekuatan untuk langkah-langkahmu ke depan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh, jika berkenan, menekan subscribe, like, atau share, tanpa paksaan apapun. Cukup lakukan jika hatimu berkata video ini layak dibagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap lembut, dan tetap bertumbuh.